Nah, mari kita record dulu. Jadi sebelum mulai, silahkan seperti biasa, silahkan untuk menampilkan kamera semua. Semua kamera silahkan ditampilkan. Ada Novi. Ayo, semua kamera. Biar kita tahu. Woi, yang benar-benar siapa. Wais. Wih, nggak ada kuliah, Is. Yo, ya kan? Mungkin beberapa yang lain ada yang Ya, mau Pak. kuliah juga. Oke. Hamzah belum kelihatan. Jadi muka-muka ini bisa masuk ke record. Kan? Yes. Oke. Kemarin beberapa dari kita juga sudah datang ke pertemuan pada hari Minggu. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Desember. Ini merupakan pertemuan terakhir dari diskusi tipis-tipis versi UI UX atau user interface user experience. Kalian juga bisa menyimak sesi kemarin ada di YouTube saya. Itu murni sebenarnya konten yang untuk pendidikan. Saya tidak berniat untuk mengkomersilkan. Tapi kalau memang nanti jadi komersil, saya akan coba untuk share atau digunakan untuk ngebayar Zoom atau ngebayar apapun yang bisa kita sharing bersama. Harapannya dengan ada diskusi-diskusi seperti ini, teman-teman bisa lebih terbuka pikirannya, bisa lebih terkonstruksi lebih baik ke depan. Oke, tanpa membuang waktu, saya akan perkenalkan pemateri kita hari ini. Dia merupakan graphic designer sejak 2013, biasa dipanggil Dodi. Nama lengkapnya Dodi Iriawan Persada. Dia masih hidup di Jakarta. Dulunya kalau nggak salah ada di Malang ya, Dot? Dodi? Ya, betul, Pak. Nah, di Malang. Kemudian pendidikan formalnya di SMK Multimedia, kayaknya sedarah dengan saya, anak multi juga. Multi apapun sih sebenarnya jadinya. Kemampuan dasarnya ada di Photoshop, Illustrator, After Effects, FCV, kamera. Pengalaman kerjanya cukup banyak dalam hal desain, termasuk UI dan UX, tapi di tahun-tahun yang dahulu. Dan hari ini masih menggeluti di motion grafis di bola.com, yaitu di kapan lagi Universe, portal berita online. Kayaknya kalau di portal berita tuh ini ya, Dot, apa namanya, jam kerjanya itu Ya, nggak Pak. nyenengin ya. Bisa pagi, Ya, bisa betul itu, siang, Pak. bisa malam. Apalagi ada liga apa gitu kan. Iya, makanya kemarin pas hari Sabtu kemarin kan sebenarnya Pak Angga nawarin hari Sabtu kan. Nah, kebetulan juga itu pas itu jadwal saya lagi ganti. Jadi Oh, ganti jadwal itu. Jadi ya nggak apa-apa. ya terpaksa harus ganti jam juga sih harusnya. Jadi hari ini, jadi kan pasti beberapa teman-teman ada yang kepotong nih, ada yang kuliah-kuliah matkul lain. Jadi ya terpaksa nggak bisa ngikutin diskusi malam ini gitu sih. Ya nggak apa-apa, santai aja. Karena diskusi tipis-tipis itu bukan masuk ke dalam kuliah, jadi niat saya mengadakan diskusi tipis-tipis ini membuka wawasan dari sisi lain, dari praktisi, dari konstruksi wilayah-wilayah yang misalkan dia dari keilmuan lain, nah itu bisa masuk di diskusi tipis-tipis sebenarnya. Harapannya setiap semester, kalau nggak salah mulai dari semester kemarin, saya mengundang pembicara-pembicara dari luar juga, dan juga ada pembicara dari mahasiswa juga, untuk membuka wawasan yang tidak diberikan pada perkuliahan. Karena perkuliahan kan terlalu monoton ya, apalagi pandemi kayak gini kan, kalian ngerasa bosan nggak sih? Saya ngerasa jadi robot nih, gitu kan. Ngebuat materi, kemudian nanya ada diskusi nggak ada, ya wes. Gitu. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan berikan waktu dan kesempatannya kepada Dodi Iriawan. Dan bagi teman-teman untuk mengurangi kuotanya, teman-teman yang lain bisa mematikan videonya dan mematikan mic-nya. Dan nanti apabila sudah selesai ngobrol, kita bisa open mic untuk ngobrol bareng-bareng. Gitu, Dot, waktu dan tempat saya persilahkan ke Dodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat sore, selamat datang di diskusi tipis yang diprakarsai oleh Pak Angga.
tentang UI UX, dan malam ini sendiri lebih detail ke mendesain website menggunakan Bootstrap. Aduh, Ajan, dengar nggak nih suara azan sama suara burung? Ya. Dengar. Maaf ya, ini soalnya burung saya lagi banyak bercicit, soalnya lagi waktunya makan sih sebenarnya ini, Mak. Ya nggak dikasih makan dulu. Iya nih. Siang bilang. Please. Ini nunggu azan bentar ya, 5 menit biar nggak terganggu juga ininya. Jadi materi untuk hari ini lebih ke teknisnya sih, untuk mendesain website menggunakan Bootstrap. Nah, maksudnya Bootstrap ini sebenarnya bukan sebuah aplikasi sih, sebenarnya Bootstrap itu sebuah framework atau area kerja. Jadi kita mendesainnya tetap menggunakan Photoshop. Jadi tetapi mendesainnya itu mengikuti rules atau aturan-aturan dari Bootstrap itu sendiri. Jadi itu mendesain web itu ada aturannya. Jadi nggak hampir mirip seperti mendesain majalah atau koran semacamnya. Cuman rules-nya di sini tuh lebih ketat karena website ini dibuat menggunakan mesin kan. Jadi berbeda dengan cetak atau semacamnya. Jadi kan kalau kita udah mendesain, tinggal diekspor PDF, dicetak, hasilnya akan sama. Nah, cuma kalau bedanya dengan website ini, ada mesin yang membuat apa yang kita desain itu nggak bisa seenaknya sendiri, apa yang seperti yang kita pengen gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri juga kaget sih semester 5 tahun ini itu ada UI UX, karena pas semester 5 pada tahun kemarin, jadi saya ini ngulang mata kuliah di FT3, dulu sempat nanya ke Pak Angga nih, Pak, emang nggak ada untuk TA nggak ada ini ya, mendesain website ya Pak ya? Katanya masih belum ada dosen yang expert di bidang ini, jadi daripada nggak ada yang expert dan penilaiannya jelek, penilaian nggak sesuai, jadi masih belum diadain. Jadi kaget juga sih tahun ini udah mulai ada UI UX. Nah, jadi kita semoga terwujud lah besok-besok lah. Iya Pak, betul Pak. Nah, untuk UI UX sendiri ini seperti yang dijelasin kemarin tuh, dulu pas saya awal-awal bekerja 2013 itu namanya masih web designer. Jadi saat itu 2013 itu masih Android masih jarang, dan aplikasi yang berbasis internet itu hanya di sekitaran website aja, di Chrome, Safari, Mozilla dan segala macam. Jadi dulu masih istilahnya masih web design. Jadi terus mulai 2014 mulai ada tuh nama istilah UI UX karena bermunculan berbagai marketplace segala macam, dan istilah UI UX itu akhirnya muncul karena UI sama UX itu sebenarnya pekerjaan yang terpisah sih. Gitu. Jadi dulu web designer itu mengerjakan UI juga UX, mengerjakan dua-duanya. Dan pas saat itu juga 2013 itu sedang awal-awal booming yang namanya Bootstrap. Nah, Bootstrap itu apa sih? Bootstrap sendiri itu merupakan ini framework atau layar kerja. Nah, seperti yang bisa dibaca, Bootstrap merupakan kerangka kerja. Di dalamnya itu terdapat CSS open source yang bebas untuk merancang web design dan aplikasi web. Nah, di Bootstrap ini sendiri bisa memuat HTML, CSS, tombol, fungsi navigasi segala macam, hingga JavaScript. Nah, nggak seperti kerangka kerja lainnya, Bootstrap ini cuma bisa bekerja untuk front end. Front end itu maksudnya untuk
tampilan aja, tampilan untuk website yang muncul ke di depan layar gitu. Jadi semua website yang kita lihat sekarang itu, setiap contoh kita membuka facebook.com. Nah, itu yang tertampil itu namanya front end. Lah, untuk back end sendiri itu merupakan istilahnya gampangnya itu adminnya lah. Jadi kalau kita masuk ke layar admin itu namanya back end. Itu. Nah, kenapa di samping sini itu ada frame Photoshop dengan grid gitu? Karena di Bootstrap ini sendiri dalam mendesain website dengan framework Bootstrap ini kita kembali ketemu dengan grid. Jadi mendesain Bootstrap ini nggak lepas dari grid dan ada aturan-aturan tersendiri dari grid tersebut. Jadi kenapa saya mau ngebahas tentang Bootstrap ini karena untuk setengah semester sebelumnya, semester 5 awal, kan di materi Pak Angga kan untuk mendesain majalah segala macam, kan diwajibkan untuk memakai grid. Nah, di website pun juga sama, jadi nggak bisa asal-asalan mendesain gitu. Dan apalagi kalau desain yang sekarang tuh kebanyakan menggunakan framework ini, Bootstrap ini. Nah, Bootstrap itu awalnya hadir saat ada Twitter mulai muncul. Nah, fungsinya apa sih Bootstrap itu? Jadi itu agar web developer saat membuat coding websitenya itu nggak kerja 2 kali. Contoh dulu itu sebelum adanya Bootstrap ini, developer itu selalu membuat 2 website untuk desktop dan untuk mobile. Dan dulu pun itu tahun 2009 ke bawah sebelum muncul Twitter itu untuk aplikasi di HP itu kan masih zamannya untuk koneksi 3G atau di bawah itu kan, jadi kan sangat kenceng tuh koneksi internetnya. Kalau memuat website yang full websitenya itu pasti sangat berat dan sangat lama. Jadi dibuatlah coding lain, jadi 2 kali kerja tuh web developer mengerjakan website desktop untuk web. Jadi 2 kali kerja. Lah dengan adanya Bootstrap itu developer cuman sekali kerja, cuman dalam pembuatan website itu mereka bisa langsung diaplikasikan ke desktop maupun hingga ke ukuran HP. Contoh seperti ini. Nah, ini ukuran desktop nih, ukuran laptop dengan 1400 kali 900. Nah, untuk developer, mereka cuma sekali coding website desktop ini, mereka bisa langsung teraplikasikan di layar HP. Ini layar HP iPhone 5 dengan resolusi 320 sama dikali 568. Jadi antara desain yang di sini sama di sini sama. Berbeda dengan zaman dulu antara web sama desktop itu beda. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang memiliki web, jadi mereka memiliki 2 web yang terpisah. Jadi kalau semua di desktop ada kerusakan, jadi harus 2 kali kerja memperbaiki di desktop maupun di ukuran HP, ukuran web. Nah, kalau di Bootstrap ini sekali kita merevisi yang di sini, yang di desktop, yang ukuran di HP pasti juga ikut berganti gitu. Nah, selain di ukuran HP, ini juga bisa di ukuran-ukuran lain nih, bisa di iPad dengan desain yang sama. Tuh, nggak ada perubahan. Yang berubah hanya ukuran layarnya aja. Gitu. Seperti itu. Jadi kenapa ada grid seperti ini? Kita next ke sininya. Nah, jadi dalam pembuatan website ini, kita tuh harus mengikuti grid ini. Fungsinya grid ini untuk agar website yang kita buat bisa menjadi responsif. Responsif itu adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi, dari ukuran desktop
itu saat dibuka di HP itu langsung responsif, bisa mengecil di ukuran HP gitu. Nah, disinilah yang bikin nanti pasti materinya bakal sedikit membingungkan karena materi sini bakal banyak ya. Nah, untuk di ukuran grid di sini juga dalam pembuatan bootstrap ini ada 12 kolom. Seperti yang di sini tuh kolom yang tertampil ada yang gede nih. Nah, yang gede-gede namanya kolom sebanyak 12 dan yang ada 2 garis kecil ini namanya sama seperti di apa tuh majalah atau koran ini juga ada gutternya, istilahnya gutter. Kenapa gutternya dibagi 2? Sebenarnya ini ukuran 30 dari gutter sini ke sini. Cuman dibagi 2 agar nanti memudahkan saat pengaplikasian atau pendesainan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini contoh website responsif. Jadi, sekali kita membuat di ukuran desktop, dengan desain yang sama, bisa diaplikasikan ke ukuran HP atau iPad sekalipun. Dan sekarang pun bisa muncul tampil di yang Apple Watch, dan itu ukurannya lebih kecil lagi gitu. Nah, ini untuk ukuran kolom bootstrap. Nah, bootstrap sendiri untuk ukuran layar kerja untuk bootstrap untuk di Photoshop itu bebas ya. Ini saya menggunakan 1400 karena laptop yang saya gunakan resolusinya segini. Jadi untuk resolusi atau panjang area kerjanya itu bebas. Kalau bisa menyesuaikan ukuran komputer atau laptop atau monitor yang teman-teman gunakan. Nah, cuman yang nggak bisa diganggu-gugat adalah ukuran grid dari bootstrap itu sendiri. Jadi ukuran bootstrap itu selalu segini, 1200 pixel. Dari mana 1200 pixel itu? Itu dari gutter yang sebelah sini sampai gutter yang ujung sebelah sini. Nah, jadi nanti kalau seumpama diaplikasikan ke website, jadi seperti ini. Nah, ini saya buka di iMac. Nah, dari ukuran tentang kami, garis yang paling samping ini sampai di sini itu 1200. Lah, lebar kesananya itu menyesuaikan layar masing-masing teman-teman. Kalau website ini dibuka dari komputer teman-teman, pasti ukuran ke kanannya pasti beda. Dan itu menyesuaikan. Cuman ukuran ini pasti sama. Dari tentang kami sampai di gutter di area sebelah sini. Ini. Dari area sebelah sini sampai sini itu pasti sama di semua website, di semua browser. Seperti itu. Nah, di sini total ada 12 kolom. Yang merah-merah ini semua kolom, ada 12. Dan kolom itu nggak bisa ditambah atau kurang. Dan itu udah urusan dari sana. Dan 12 kolom tersebut dibagi menjadi gutter-gutter ini. Nah, gutter-gutter ini panjangnya satu kolom ini 15 pixel. 15 pixel seperti ini. Jadi kalau ada dua gutter sini seperti ini, itu jadinya 30 pixel. Tiap gutter di sini. Nah, kenapa bentuk gutternya seperti ini di Bootstrap 3? Saya juga kurang paham. Soalnya dulu saya pernah mengerjakan memakai dua kali Bootstrap. Awalnya saya menggunakan Bootstrap 2. Nah, dulu itu belum ada ini nih. Belum booming menggunakan gutter yang tengah ini. Jadi dulu tuh full 30 pixel untuk gutternya. Nah, entah kenapa pas udah mulai menggunakan Bootstrap 3 itu ada tambahan garis tengah untuk dibagi 15 pixel.
Cuman ini tetap ada fungsinya sih, dibagi dua seperti ini. Nah, dari pembuatan desain itu, dari pembuatan kolom-kolom itu, terdapat tools seperti yang di samping ini. Nah, pasti bingung nih kenapa ada angka 1. Jadi, setiap kita membuat konten di dalam website Bootstrap, kita harus di dalam kolom-kolom yang kita buat. Jadi kalau kita mau membuat konten sebanyak 2 kolom, ya kita bisa menggunakan 2 kolom. Seperti di sini, kita bisa menggunakan 2 kolom, sini sama sini. Itu. Bisa 2 kolom. Nah, dan semua kolom-kolom ini bisa saling dikombinasikan. Nggak harus berkelipatan, itu bisa dibuat sebebas mungkin. Ini kan semua kelipatan nih. 1, 2, 2, 2. Nah, semua teman-teman mau membuat 7 kolom sama 5 kolom, nggak apa-apa. Atau nanti mau membuat 3, terus 6 juga bisa. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, fungsinya apa kolom-kolom ini? Kolom-kolom ini fungsinya agar agar memudahkan developer untuk mengaplikasikan responsif website. Contoh seperti ini. Dari konten yang ini. 3 konten ini. Di 3 konten ini, saya menggunakan 4 kolom di tiap-tiap konten. Fungsinya apa 4 kolom ini? Nah, karena saat nanti diaplikasikan ke responsive website, 2 konten yang ada di kanan sini, ini sama ini, nanti akan turun ke bawahnya kalau konten yang pertama. Contoh seperti ini. Ini kan konten film, digital content, sama animation. Saat diaplikasikan Bootstrap, mereka akan turun seperti ini. Ini saya panjangin. Tuh. Jadi fungsinya seperti itu. Fungsinya Bootstrap itu untuk itu. Jadi membuat website menjadi responsif, mengikuti ukuran dari device yang kita gunakan. Nah, sama juga seperti di konten yang bawahnya, Let's Project. Di sini ada 3 project yang ditampilkan. Nah, kenapa bisa ditampilkan semua projectnya? Karena untuk ukuran laptop dengan ukuran layar 1440 900, semua bisa muncul nih 12 grid. Cuman saat diaplikasikan ke HP ukuran 360, karena nggak memungkinkan 12 grid, jadi mereka bisa turun. Fungsinya itu. Nah, pasti teman-teman udah mulai bingung nih. Untuk tentang Bootstrap ini, tentang responsive website ini segala macam. Ya, ini nanti saya jelaskan sedikit lebih cepat nanti biar ada lebih pertanyaan, biar lebih lebih mudah tanya jawab. Nah, ini salah satu project saya juga yang lainnya. Nah, ini salah satu website di konten about us. Nah, kenapa saya menggunakan di sini 4 kolom dan 8 kolom? Jadi saya bagi 2 seperti ini. Karena nanti saat responsif, saat diaplikasikan ke ukuran HP, yang 8 kolom ini nanti akan turun ke bawah. Jadi logikanya itu, untuk kolom-kolom yang ada di sebelah kanan, untuk ke arah ke kanan, itu nanti akan turun ke bawahnya. Seperti itu. Contoh lain seperti ini. Di sini ada slider seperti ini. Ini namanya menu slider sama konten. Ini saya istilahnya apa? Yang penting ada konten seperti ini. Nah, di konten ini saya menggunakan per konten menggunakan 4 kolom. Menggunakan 4 kolom. Nah, saat dijadikan responsif, yang pasti kolom slider tetap di atas seperti ini. Lalu konten corporate service turun di sampingnya.
custom golf product, turun di bawahnya lagi, retail service, turun ke bawahnya lagi. Begitu seterusnya. Nanti konten yang ada di bawah retail service bakal turun di bawahnya lagi. Begitu seterusnya. Nah, kenapa ini kan ada ini nih, seperti nonjol nih. Seperti nonjol. Itu nggak masalah sih sebenarnya. Jadi nanti bisa diakalin lah istilahnya sama developernya. Nah, untuk seperti ini nanti bisa diobrolin. Jadi konsepnya yang penting tuh antara konten itu tidak saling tumpang tindih. Tumpang tindih maksudnya itu tidak ada konten yang overlap. Jadi kalau seumpama membuat gambar sebanyak 5 grid, cuman kalau di konsepnya ada cuma 4 grid, nggak bisa. Pasti bingung nih jelasinnya. Nanti biar bisa ini aja lah, ditanya jawab aja lah, lebih gampangnya. Nah, ini saya mau ngasih contoh yang ini untuk full website-nya. Nah, seperti ini. Untuk full website seperti ini. Pelan-pelan. Nah, untuk menu kategori, nanti bakal saat responsif, bakal ada di bawahnya retail service. Terus ke kanan, untuk gambar ini sama ini, karena 2 thumbnail ini, nanti akan turun di bawahnya kategoris. Seperti itu. Nanti logonya seperti itu. Ini bakal turun di bawahnya unduh golf sini. Contohnya seperti ini. Ini, gambar ini, ada di bawahnya 2 ini, seperti ini. Terus mana nih kategorisnya? Kategorisnya karena terlalu panjang, seperti ini terlalu panjang, akhirnya saat di responsif itu berubah jadi seperti ini. Filternya berubah. Dan itu bisa dibuat seperti ini. Tapi untuk posisinya tetap di bawah retail service kan. Retail service, ini retail service, kategoris. Jadi untuk pembuatan responsif itu selalu bentuknya zigzag. Ke kanan, zigzag ke bawah, ke kanan lagi, zigzag ke bawah, ke kanan, menyilang ke bawah, ke kanan, menyilang ke bawah, ke kanan, begitu seterusnya. Seperti ini. Tuh. Ini untuk tadi yang Phoenix Custom di sini. Nah, teks yang ini turun di bawahnya gambar ini, gambar-gambar produknya seperti ini. Nah, untuk produk seperti ini bisa berubah menjadi seperti ini. Memanfaatkan slider saat responsif. Jadi saat mendesain website itu kita nggak bisa seluas saat mendesain majalah atau koran, karena ada rules dari grid seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin pasti ada yang aneh nih. Kalau yang sudah pernah membuat web design pasti bingung nih. Dan atau mungkin bingung dari penjelasan yang saya jelasin tadi. Kan setiap konten harus mengikuti grid yang ada. Kan ini total 12 grid. Nah, di sini saya menggunakan 3 grid. Terus ini kok gridnya nggak sesuai nih. Kok nggak sesuai gridnya? Ini kan kalau diperhatiin di sebelah sini, terus ini nggak sesuai grid nih. Kenapa bisa gitu? Tapi yang di bawahnya kok tetap gridnya menyesuaikan. Di sini juga. Nah, ini bisa seperti ini karena setiap grid yang udah dibagi itu bisa dibagi lagi 12. Contoh seperti ini.
Nah, contoh seperti ini. Di sini kan saya menggunakan 3 grid untuk kolom kategoris. Nah, untuk kolom thumbnail produk seperti di sini, saya menggunakan 9 nih, 9 grid untuk semua kontennya. Nah, dari 9 grid ini, ternyata bisa dibagi lagi 12 grid. Begitu. Jadi kenapa ini bisa overlap seperti ini? Karena di dalam 9 ini bisa dibagi 12 lagi gridnya. Nah, terus di bawah sini saya tetap menggunakan grid awal. Nah, karena ini sudah kepotong 3, berarti kan sisanya 7 nih, 7. Berarti saya di sini saya menggunakan 3, 1, 2, 3, 4, sorry maaf. 1, 2, 3, 4. Di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. 5 tambah 4, 9. Di sini tambah 3, 12. Total 12. Jadi tetap bisa nanti yang Phoenix Custom Design bakal turun ke bawahnya ini gambar produknya. Seperti itu. Nah, ini saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi, tadi setelah 9 kolom, setelah dibagi 9 kolom 9 ini dibagi 12 lagi bisa dengan gutter yang sama, 30. Nah, setelah dibagi 12 ini, baru saya mengaplikasikan satu thumbnail menjadi 3 kolom. 3 kolom, 3 kolom, di sini 6, biar pas 12. Jadi tetap kelipatan 12 lagi. 3, 3, 6. Di dalam 9 kolom. Jadi istilahnya 12 kolom di dalam 9 kolom. Seperti itu. Nah, di sini kebalikannya. 6 kolom, 3, 3. Nah, yang di bawah sini, seperti yang saya jelaskan tadi, mengikuti grid yang awal dari 12, total 12 dari sini sampai sini 12. Ini menggunakan 4, di sini 5. Yang di sini 3, 3, 3, 3. Tuh, ini penjelasannya tadi. 3 kolom, 3 kolom, 3 kolom, 6 kolom. Seperti itu. Nah, terus saat mendesain, kalau kita menggunakan 4 kolom, bisa nggak gambarnya nggak full dari 4 kolom tersebut? Jawabannya bisa. Contoh di website ini. Nah, di sini. Di sini kalau yang saya jelaskan tadi, di sini saya kan menggunakan 4 kolom. Cuman konten yang di dalam sini nggak harus sebesar 4 kolom tersebut. Jadi bisa lebih kecil. Cuman layar kerjanya tetap pakai 4 kolom. Karena kalau kita menggunakan 4 kolom, gambar ini bulat ini 4 kolom, pasti kelihatan gede dong. Gede dan kelihatan mengganggu sekali kalau kita menggunakan 4 kolom. Jadi bisa diperkecil, cuman tetap menggunakan 4 kolom. Jadi kita menggunakan 4 kolom, 4 kolom, 4 kolom, jadi ada 3 konten dari 12 grid. Seperti itu. Sama juga seperti ini. Nah, satu konten ini, saya menggunakan 3 kolom. 3 kolom, di dalamnya, gambarnya diperkecil. Jadi nggak harus sebesar 3 kolom tersebut. Berbeda seperti ini, thumbnail untuk project. Di sini saya tetap menggunakan full 4 kolom agar konten yang ditampilkan bisa lebih jelas. Jadi nggak harus 4 kolom, kalau kontennya 4 kolom, gambarnya harus segede 4 kolom juga nggak perlu. Jadi bisa dikecil, menyesuaikan desain yang teman-teman mau gunakan, seperti itu. Misalnya seperti ini. Bentuk kolom sama konten yang saya buat. Jadi saya menggunakan 4 kolom seperti ini. Cuman kontennya lebih kecil dari 4 kolom, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu juga yang di bawah, menggunakan 3 kolom, namun kontennya tetap lebih kecil daripada 3 kolom. Nah, nanti saat responsif, bentuknya bakal seperti ini.
Seperti itu. Konten yang di kanan akan turun di bawahnya. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk penjelasan kenapa ada grid di tengahnya. Nah, jadi di dalam mendesain website ini, kita juga bisa tetap mendesain tanpa menggunakan gutter. Jadi antara dua konten ini dua konten bisa menempel seperti ini, seperti pojok yang di sini. Nah, di antara dua gambar ini nggak ada gutter di antara kolom. Maaf, bentar ada telepon. Silakan Dot, santai-santai. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ngobrolin layout itu harusnya sudah tidak asing ya dengan bahasa gutter, dengan bahasa kolom, dengan bahasa margin lagi. Jadi tadi dibagi 12 dibagi 9 dan 3 dibagi lagi. Harusnya kan udah nggak bingung lagi. Kalau ada yang masih ada yang bingung, tinggal nanya loh, jangan berhenti. By the way, punyanya si Dodi ini menarik ya, interaktif. Dulu zaman saya yang dikatakan Dodi tadi. Jadi saya biasanya kalau ngebuat web design itu ngobrolinya akan web sendiri, kemudian desktop sendiri, kemudian di layar handphone sendiri dengan ukuran yang bermacam-macam. Jadi itu sangat lama sekali di tahun 2008-an. Setelah itu saya meninggalkan web design karena waktu itu tidak ada passion di sana, dan akhirnya sekarang dipanggil lagi. Ya udah. Nah, teman-teman, ini kalau saya bisa bilang bahwa ini merupakan step 2 dari yang tadinya websitenya itu statis. Statis itu bentuknya cuman cuman biasa, kemudian harus menggunakan ukuran yang sesuai. Ini sudah mulai ke responsif dan nanti akhirnya akan menjadi aplikatif seperti Gojek, kemudian yang kita sekarang nikmati hari ini. Perkembangannya emang kayak gitu sih. Gitu. Itu Dot, silakan. Ya. Nah, jadi itu untuk mengenai grid ya. Jadi pasti nanti dari penjelasan saya tadi pasti banyak yang bingung tuh. Jadi nanti lebih enaknya langsung tanya jawab aja. Nah, ini sekedar info aja untuk web design ini. Saya menggunakan ini sih. Ini dari artikel dari Medium yang diposting oleh Dwi Nawan tahun 2018. Ini bisa lihat di sini apa aja sih rules atau syarat-syarat saat memulai membuat web design. Nah, di sini tuh ada software. Nah, yang saya gunakan karena saya angkatan lama, angkatan 2013, saya tetap masih menggunakan Photoshop dengan grid yang tadi, grid yang saya jelasin di awal tadi. Nah, kenapa saya nggak menggunakan XD? Karena XD setahu saya mulai muncul beredar itu di akhir 2015, dan saya 2013 tuh udah mulai meninggalkan UI UX. Jadi saya 2 tahun setengah seperti itu. Nah, untuk ukuran kanvas untuk website sendiri, nah seperti yang digambar tadi, biasanya itu untuk ukurannya seperti ini, 1440 kali 900. Nah, namun fleksibel, bisa mengikuti ukuran layar teman-teman masing-masing. Karena kan laptop masing-masing kan ukuran layarnya beda-beda tuh. Jadi lebih enaknya mengikuti layar teman-teman aja. Karena agar previewnya lebih gampang tuh. Soalnya setelah diekspor itunya di save as dari JPEG, saat dimasukin ke website, kalau ukurannya pas sama layarnya teman-teman, ukuran website pasti pas tuh seperti. Nah, ini kan karena lebih kecil nih saya buatnya, dan ini saya previewnya ini di iMac, dan saat saya buat ini di MacBook. Nah, jadi ukuran MacBook seperti ini pas di preview di iMac jadi lebih kecil.
Tuh, terus untuk ukuran teks di website sebenarnya fleksibel juga. Cuman saya biasanya menggunakan paling kecil 12. Kembali lagi untuk ukuran kanvas. Kanvas segini nih. Lah, untuk resolusinya cukup menggunakan 72 pixel. Karena ini untuk kebutuhan website. Nah, kenapa 72 pixel? Karena kalau kita menggunakan 300, itu nanti hasil gambar-gambarnya kan, karena website ini memuat gambar, jadi takutnya terlalu berat. Ya, walaupun sekarang udah internet udah 4G atau 5G udah mulai beredar, dan 6G lagi dirancang kan, seperti yang dibahas Pak Angga di materi kemarin. Namun menggunakan 72 pixel itu udah cukup untuk mendesain website. Nah, itu juga biar menanggulangi kalau bandwidth server yang digunakan nanti kecil. Jadi biar loadingnya lebih cepat. Seperti itu. Nah, untuk ukuran teks, untuk konten minimal 12 sih. Tapi banyak yang udah menggunakan 14. Seperti ini sebenarnya menggunakan 14 nih yang di sini untuk kontennya. Nah, ini jarak elemen. Nah, untuk jarak elemen ini maksudnya antara gambar, contoh seperti ini, art service. Dari art service tulisan ini sampai ke garis ini, itu biasanya menggunakan kelipatan 5, 10, atau 15. Nah, saya sendiri nih, saya menggunakan 15 pixel. Jadi jarak antara ini sampai sini 15 pixel. Ini juga 15 pixel. Jaraknya seperti itu. Ini 15, ini 10. Jadi disesuaikan lagi sama kontennya. Nah, untuk warna juga fleksibel seperti ini. Nah, untuk menggunakan garis warna bisa mengikuti untuk di Android sini. Menggunakan 3 jenis opacity, 87, 60, 38. Jadi kalau semua kita menggunakan warna hitam, usahakan jangan terlalu hitam. Jadi kita dari hitam kita kurangin jadi 87% opacity-nya. Karena warna hitam itu sebenarnya warna mati sih. Jadi lebih baik untuk membuat website warnanya mending lebih memilih pakai warna abu-abu gelap seperti ini nih. Nah, yang pop up ini sebenarnya nggak full hitam. Kalau layar teman-teman bagus ya. Kalau layar teman-teman udah retina, ini sebenarnya warna abu-abu, cuman gelap. Semua seperti ini, abu-abu tapi gelap. Nah, untuk ukuran icon. Ukuran icon itu fleksibel, cuman lebih baik ukurannya 24x24. Kenapa seperti ini? Bisa dicontohin seperti di sini. Nah, untuk ukuran icon Facebook, Twitter, YouTube, dan link ini menggunakan ukuran 24 pixel. Nah, untuk icon-icon yang tanpa teks ini, usahakan menggunakan ukuran segitu, karena agar bentuk iconnya tetap terlihat. Karena kita menggunakan pixel 72px untuk layar kerja kita. Jadi dengan 24 pixel tiap-tiap gambar itu udah cukup sih. Berbeda kalau kita menggunakan gambar, icon, dan digabung dengan teks. Itu bisa dibagi duanya. Seperti ini saya menggunakan 12 atau 10 digabung dengan teks. Jadi itu nggak masalah. Jadi tetap kelihatan nih. Nah, kalau semua teksnya ini dihapus, pasti ada beberapa gambar yang tidak menjelaskan nih gambar apa. Nah, seperti contoh ini nih, gambar belt sabuk. Kalau beltnya dihilangin, pasti ambigu nih gambar apa. Kalau sekecil ini. Nah, kalau dibuat lebih besar, mungkin bisa lebih terlihat dengan 24. Seperti contoh seperti ini di projectnya, mana projectnya?
Ini project sini. Untuk ukuran ini gambar search ini saya menggunakan ukuran pixel. Masih menggunakan 20. Begitu pula gambar-gambar yang lainnya. Di sini sampai ke bawah. Kenapa saya menggunakan 20? Karena menggunakan outline nih. Kalau diperkecil lagi, kalau style outline seperti ini, akan hancur, hilang. Soalnya ini kan menggunakan 72 pixel per inch, gitu resolusinya. Seperti itu. Itu untuk ukuran icon. Nah, ini beberapa istilah-istilah di dalam UI UX, UI terutama. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja di Medium, banyak banget informasi-informasi yang dibagi. Seperti itu. Bisa di-share juga boleh. linknya di chat. Nanti ini saya share linknya di chat. Mana chat? Ya, nanti saya kirim deh sambil ini di chat. Nah, ada di chat itunya. Nah, tadi saat membuat website seperti ini, garis di sini, kalau kita kenalkan namanya gutter tuh, gutter. Nah, cuma kalau udah diaplikasikan di sebuah konten, itu mereka namanya padding seperti ini. Tuh, jarak antara kanan kiri, atas bawah. Seperti itu. Kerning segala macam. Ya, seperti itu. Beberapa informasi yang bisa disampaikan. Jadi teman-teman pasti banyak yang bingung tentang pembagian grid dan segala macamnya. Kalau mau tanya silahkan, dan biar bisa langsung kita tanya jawab. Dan ini kan juga lagi buka proyeknya biar langsung bisa saya jelaskan. Seperti itu. Baik, kalau yang mau tanya silahkan. Oke, menarik sih. Jadi teman-teman silakan untuk mau nanya tentang bagaimana aplikasi menggunakan UI menggunakan web design dengan aplikasi desain. Kalau di Dodi itu Photoshop. Bagi teman-teman yang mau nanya silakan. Ayo, mau nanya enggak? Kalau enggak tutup aja nih. Mungkin bingung kali Pak, karena pasti banyak Buka informasi mic aja. Buka mic aja, Hamzah. Nggak apa-apa. Oh, kira-kira berapa hari pengerjaannya dari Hamzah Hilam? Untuk pengerjaan, itu sih tergantung, jadi kita membuat website ini, itu sebenarnya proses kedua setelah kita dapat brief dari UX, gitu. Jadi kalau semua pengerjaan, itu tergantung ini sih, tergantung jenis project, jenis website-nya ya. Jadi kita membuat marketplace seperti ini, marketplace, atau hanya cuma landing page, atau untuk company profile. Nah, untuk company profile, ini mungkin untuk mendesain aja, seminggu udah cukup untuk mendesain ya. Jadi ini kita nggak ngomongin tentang saat dilempar ke developer, web developer, atau front-end developer. Jadi untuk mendesain aja sih mungkin cuma 3 hari sampai seminggu, sampai seminggu lah, seperti itu. Untuk marketplace seperti ini pasti lebih lama 2 kali lipat, karena pasti flow-nya lebih panjang. Flow untuk bikin homepage, terus produknya, terus preview produk, check out, media segala macam, katalog, itu pasti lebih lama lagi gitu sih. Jadi untuk pengerjaan nggak bisa ditentukan secara pasti berapa, tergantung berapa halaman yang akan dibuat, seperti itu. Dan biasanya satu halaman sih yang lama itu untuk membuat homepage-nya seperti ini. Karena homepage itu menentukan dalam-dalamannya. Jadi kalau homepage-nya udah jadi, udah fix,
Itu untuk ke belakangnya itu lebih mudah. Jadi untuk homepage bisa sampai sehari atau 2 hari atau 3 hari untuk homepage aja. Karena pasti bakal bongkar pasang dan menentukan ininya, menentukan grid-gridnya ini. Seperti itu. Nah, untuk produk-produk lainnya halaman-halaman lainnya itu bisa lebih cepat. Jadi 1 hari bisa 2 atau 3 halaman seperti itu. Oh, lumayan juga ya berarti. Iya. Soalnya sama dulu juga dikasih tugas kayak gitu. Waktu di kuliah sana sih. Emang di mana sebelumnya? Di UNES, Pak. Kan dulu juga diajarin kayak gini. Saya emang agak bingung sih pas di garisnya doang. Cuma ya kayak harus nyusahin nama garis gitu kalau di sono. Waktu itu jadi, di pelajaran. Sama sih di semua UI itu harus menyesuaikan garis. Nah, cuman yang harus kita tahu, yang kita paham itu logika nanti saat responsif itu elemen-elemennya itu atau konten-kontennya itu ada di sebelah mana. Seperti itu. Seperti yang di sini nih, yang seperti saya jelaskan tadi, untuk komponen ini yang warna hijau terang seperti ini, itu nanti yang sebelah kanan dari corporate service ke kanan ini pasti nanti turun ke bawahnya. Dan jadi seperti ini. Oke. Lumayan berarti. Ini lebih hard ternyata. Kalau di sana biasa, kalau di sini langsung, iya Pak. Tapi nggak apa-apa sih, buat tambah wawasan juga sih sebenarnya. Kaget jadi kalau iya makanya yang ini lebih kaget soalnya. Ya udah. Mungkin segitu dulu sih. Baik. Gini Dot. Ya Pak. Gini Dot. Bisa tadi kan lo bilang bahwa ada homepage, kemudian ada landing page, kemudian ada apa lagi satunya? Homepage, landing page, preview produk segala macam. Nah, itu tuh bedanya apa sih sebenarnya sih? Bisa diobrolin lah. Jadi untuk homepage sendiri tuh halaman awal ya, halaman awal. Jadi tuh dari halaman awal itu dari sebuah produk sebuah website itu harus bisa mencakup semua ininya, semua kontennya di dalam situ udah harus dapat ditampilkan. Jadi itu dari apa yang dia jual segala macam itu bisa harus ditampilkan di sini. Jadi seperti salah satunya ini contoh, ini marketplace untuk produk golf. Nah di sini tuh mulai dari promo, keunggulan mereka sampai produk-produk mereka itu ditampilkan. Cuman produk yang ditampilkan itu nggak keseluruhan. Cuman produk unggulan aja atau new produk unggulan atau apa, lokasi segala macam. Jadi dari informasi awal ini pelanggan itu biar bisa tahu nih mereka jual apa aja. Nah seperti contoh di Tokopedia. Nah di Tokopedia pun juga hampir sama sih pasti. Ada kategori pilihan. Terus ada juga produk yang mereka jual nih. Dan ini kan kalau di Tokopedia kan karena sistem SEO segala macamnya udah bagus, jadi yang tertampil di depan sini bakal dari saya ataupun teman-teman pasti bakal berbeda. Bakal di sini tuh bakal mengikuti history dari apa yang teman-teman cari di website masing-masing. Seperti itu. Iya, itu kayak ini ya, kayak kebiasaan kita buka apa ya, atau cari apa gitu kan. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, terus untuk landing page. Landing page itu biasanya untuk website yang dibuat khusus untuk mempromosikan suatu campaign. Contoh seperti ini, bentar saya carikan. Nah, seperti ini. MDG Line. Nah, di sini tuh cuma ada home, about us, kontak.
saat diklik About Us, dia cuma turun ke bawah, menampilkan video All About Us dan Kontak Us. Nah, landing page ini cuma untuk campaign-campaign yang dibuat sebuah perusahaan. Contoh seperti ini. Berarti dia campaign dia ini untuk cuma menarik subscriber aja. Nah, nanti di sini dijelasin nih campaign-nya apa segala macam seperti itu. Biasanya landing page seperti itu. Jadi landing page biasanya terpisah dari website utamanya. Nah, untuk detail produk seperti kita buka di Tokopedia. Nah, jadi setiap kita buka seperti ini. Nah, mereka selalu ada detail produk atau mungkin produk yang utamanya seperti kategori seperti ini. Begitulah seperti ini tuh. Ini kategori, ini produk, ini produk. Dan kalau seperti ini namanya detail produk atau detailnya. Produk detail. Contoh seperti ini juga, kabar dari selatan. Ini home. Untuk works, bisa dibuka. Nah, seperti ini. Works ini bisa diibaratkan produk mereka. Seperti ini. Nah, saat diklik satu produknya, muncul detail. Seperti ini. Nah, semua konten-konten ini itu kembali lagi saat perumusan untuk workflow awal sebelum pembuatan. Jadi sebelum pembuatan website itu workflow yang seperti yang materi hari Sabtu dijelaskan itu harus komplit dulu. Dan nanti biar pas pengerjaan kita tinggal mengerjakan aja nih. Seperti itunya. Jadi kelengkapannya. Seperti itu. Artinya yang pertama dia harus dibuat sebelum ngebuat aplikasi ini tetap wireframe ya? Tetap Pak, tetap wireframe. Nah, jadi dari wireframe itu kita bisa menentukan grid-grid yang bakal kita gunakan. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya masih JPEG ya. Seperti ini. Oh, berarti kalau nanti kita garap itu outputnya sebagai desainer ya, itu berarti JPEG-nya dulu, baru nanti biar sama si programmer yang web developer-nya nempatin gitu ya? Atau Ya, gimana? betul Pak. Ya, betul. Jadi atau mungkin kalau kan saya termasuk orang lawas nih. Jadi saya cuman outputnya JPEG. Nanti saya kirim ke saya kirim ke developernya, pun juga dengan Photoshop-nya, file Photoshop-nya. Jadi nanti segala kebutuhan gambar-gambar yang bakal dimasukkan developer ngambil dari Photoshop tersebut. Itu kalau flow kerja yang dulu. Kalau sekarang mungkin lebih mudah ya dengan adanya XD. Jadi antara developer sama UI designer bisa lebih gampang untuk menjelaskan. Dan seperti teman-teman yang desain Sabtu kemarin, saat mendevelop website pun itu desainer tetap mendampingi. Nah, contoh seperti ini nih. Kalau kita mengirim biasanya itu kita nggak kirim ini nih, nggak kirim call 3, call 6 ini nggak. Jadi kita kirim full JPEG aja. Nah, cuma nanti pas pengerjaan kita jelasin ke teman-teman nih. Ini sebenarnya dari gambar ini, dari konten ini sebenarnya 9 kolom. Cuma di 9 kolom bagi 12 lagi. Seperti ini gitu. Jadi biar saat mendevelop mereka tahu nih apa yang bakal dia kerjakan, apa yang bakal dia lakukan di website ini, seperti itu. Jadi tetap intinya harus wireframe-nya harus matang. Kalau wireframe-nya belum matang, saat mendesain seperti ini pasti berantakan. Seperti itu. Oke, dipahami sih. Oke, teman-teman yang lain mau ada yang nanya silakan. Ayo,
kayak Wais ya toh, yang ilustrator mungkin mau bergabung ke UI UX, siapa tahu. Atau siapapun boleh, silakan. Ayo, nggak ada yang nanya nih. Terus Masa sama ini sama ya, kayak di terus sama ini teman-teman kalau terutama untuk mendesain, terutama website seperti ini, sebenarnya semua website, semua desain sih. Jadi kita tuh setelah mendesain harus memiliki alasan kenapa kita mendesain seperti ini. Ya karena ya seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita desain ini harus kita presentasikan ke teman-teman developer. Jadi biar teman-teman developer nggak ngawang nih, nanti websitenya dibagi berapa kolom. Ya nanti pun pasti di tugas Pak Angga ini pasti nanti Pak Angga juga memberikan tugas untuk mendesain website, dan pasti harus menyatakan alasan dong kenapa bikinnya gridnya seperti ini, kenapa bentuk apa tuh memakai kolom sekian. Sebenarnya itu harus sih. Jadi teman-teman harus walaupun sebagai desainer tetap harus menyatakan alasan setiap kali mendesain seperti itu. malah dibocorin. Ya maaf Pak, biar teman-teman tahu Pak. Sebenarnya Biar paham, biar karena zong. nggak jauh beda dengan ini kan ya, tugas layouting koran kan sebenarnya. Ya betul kan. Pak. Cuma kalau layouting koran kan gambarnya keluar dari grid masih diperbolehkan kan Pak, karena bisa dipet tuh itunya apa tuh kontennya, teksnya bisa digaris sesuai tangan yang keluar dari grid. Kalau di sini nggak bisa, kecuali gambar yang dipakai itu digunakan sebagai background. Contoh seperti ini. Nah seperti ini. Di website ini konten yang dipakai kolom yang dipakai cuman ini doang, cuman 4 kolom, terus sisanya 8 kolom kosong. Kenapa ada gambar? Karena gambar ini dijadikan sebagai background. Seperti itu. Jadi kalau ini semua kita menggunakan kolomnya kita perkecil, seperti ini, background-nya juga ikut mengecil. Nah, yang saya penasaran tuh gimana caranya memasukkan yang tadi gambar di PSD itu untuk ke HTML yang kamu tampilkan itu, ataukah harus ada bahasa pemrograman yang masuk? Nah, jadi kalau biasanya untuk masukkan gambar-gambar ini Pak ya, jadi setelah kita ngirim ke teman-teman developer, ya ini tergantung kantor masing-masing sih. Nah, tapi yang saya di tempat kantor saya dulu itu teman kita nge-crop sendiri satu-satu. Jadi kalau semua kita bikin satu ini, mereka bakal nge-crop sendiri, bakal dipotong sendiri, nanti mereka masukkan masing-masing di servernya. Seperti itu. Jadi ada gambar ada coding sendiri sih Pak, seperti itu. Ya, saya ngebayanginnya sih masuk kayak Dreamweaver gitu sih. Jadi masukin gambar, ngebuat berapa piksel dulu, kemudian masukin gambar, kemudian baru masukin per item icon, mau diklik atau dia jadi button atau jadi apa. Ya, seperti itu Pak. Itu kayaknya ini deh, agak berat untuk teman-teman, tapi ya sebagai pengetahuan aja lah. Dan itu sebenarnya ranah developer Pak, bukan ranahnya UI designer, seperti itu. Betul. Tapi kan untuk bisa mendisplay ini kan penting untuk kalau di Firefox gimana sih, atau kalau di Chrome gimana sih ininya sih, tampilannya. Betul Pak. Oke Dot, nggak masalah. Sekedar informasi aja sih seperti itu Pak ya. Iya. Oke, ada teman-teman yang lain mau ngobrol. Ayo. Jangan malu-malu. Mumpung ada yang pernah terjun di dunia perweban. Teman kalau mau ngelihat slide-slide-nya bilang aja nggak apa-apa. Nanti biar kalau mau nanya biar lebih gampang.
Bang, balik ke slide yang nomor ini, slide yang seperti ini. Nanti jelasin dong ini itu apa segala macamnya, nggak apa-apa. Ayo, silakan teman-teman. Kalau enggak, kita tutup loh ini Zoom-nya. Wah, ini kalau bootstrap. Ya yang sama sih kayaknya. Iya. Ngulang aja. Atau Pak Angga ada yang mau Ayo, nambahin atau ditanyain Pak Angga untuk pembagian kolom atau semacamnya? kalau saya sih enggak sih. Itu teknis banget. Kayaknya dikerjain di AI juga bisa. Cuman perlu customize aja. Iya, betul, Pak. Sebenarnya untuk template ini pun template apa tuh grid-nya itu teman-teman bisa nyari aja sih. Gampang kok, sekarang udah banyak yang nge-share. Kalau familiar dengan AI bisa aja cari aja template bootstrap grid bootstrap for AI. Kalau familiar sama Photoshop ya tinggal cari aja bootstrap template for Photoshop, seperti itu. Banyak kok yang nge-share, dan biasanya tuh kalau teman-teman mencari di itu bakal ada tiga template untuk desktop, tab, sama mobile phone. Gitu, seperti ini. Ini untuk website template-nya. Ini untuk mobile phone. Dan kebetulan saya ini nggak bikin untuk yang ukuran tab-nya. Namun sebenarnya biasanya itu saat mendesain tiga-tiganya. Pertama kita mendesain ini nih, mendesain ukuran desktop. Nah, kalau desktopnya udah full semua, udah dikerjakan, mulai home, produk, service, katalog, sampai kontak A sampai search, udah dibuat. Dan kalau udah di ACC, baru kita harus mengerjakan bentuk responsifnya. Responsif di HP ataupun di tab. Nah, saat pengerjaan di desain untuk tab atau HP itu bisa sambil jalan coding seperti itu. Cuman kalau pengen lebih aman, ya berarti semua harus selesai semua baru di coding, itu lebih aman. Cuman kalau pengen bareng juga bisa, asal yang website-nya udah jadi dulu, seperti itu. Oke, informasi yang menarik sih sebenarnya. Yuk teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Udah, nggak ada yang mau nanya? Seperti ini. Ini untuk ukuran laptop. Nah, sebenarnya kalau kita udah ngedesain ukuran laptop pun, terus semua halamannya udah selesai, kita kirim ke developer, itu bisa langsung dikerjakan. Sambil kita mendesain untuk ukuran iPad, mungkin. Nah, setelah kita mendesain ini, sambil jalan yang ukuran desktopnya, kita bisa bikin ini, dan juga untuk ukuran HP-nya, ukuran layar HP, seperti itu. Bisa sambil berbarengan. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Di sini ada banyak loh teman-teman yang desainer. Dasarnya desainer sih. Maksudnya dasar AI sama PS-nya cukup banyak. Cukup lumayan lah, bisa dibilang lah. Oke, nggak ada yang mau nanya. Ngomong aja, Alisa. Buka mic aja. Itu apa saya nanya? Ya. Itu tadi ada yang 4 kolom, ada yang 5 kolom. Iya. Nah, Bentar, terus saya buka dulu nih. yang apa sih yang warna hijau tadi? Ini. Nah, itu. Ya. Nah, itu yang Phoenix custom design-nya itu pas turun ke bawah tuh bisa ngikut 4 kolom atau yang 4 kolom ngikut 5 kolom? Nah, jadi kalau seumpama pas responsif, jadi pas ini turun, nanti bakal bisa mengikuti jadi kolom 4. Seperti itu.
Betul yang diomongin tadi. Jadi kalau semua dia udah turun, pasti kolom yang di sini bakal mengikuti untuk yang kolom sini. Karena untuk kalau udah berpindah device, ini kan desainnya untuk desain desktop nih. Nah, nanti kalau udah berpindah device untuk tab, nanti bentuk desainnya beda lagi. Seperti contoh yang di HP nih. Tuh. Jadi ukuran gridnya pasti beda. Bentuk gridnya pasti beda. Seperti ini gridnya. Tadi mah Phoenix kan? Phoenix. Nah, ini. Seperti ini. Aduh, jauhan. Nah, seperti ini. Tadi kan di sini kan 4 kolom. 4 kolom. Di sini kan 5. Nah, nanti pas untuk berpindah ukuran, bisa seperti ini. Jadi kolomnya bisa jadi sama. Seperti itu. Oke. Kasih, Bang. Siap, sama-sama. Nah, ini. Di sini, tadi kan 6 kolom tuh. Yang di gambar ini. Kita pakai 6 kolom. 6 kolom. Nah, nanti pas berubah menjadi ini, full 1 nih, 1 kolom. Jadi, pakai 12 langsung full. Nah, di sini kita pakai 3 kan? 3. Di sini berubah jadi 6 dan 6. Seperti itu. Jadi nanti untuk ukuran pembentukan kolom-kolom ini, nanti kembali lagi, itu pekerjaan dari developernya. Yang penting kita udah ngasih contoh tampilan saat responsif. Seperti itu. Jadi untuk yang yang Ya, Pak. untuk yang HP Ya. itu reduce-nya itu jadi dari 12 kolom ke 6 kolom ya, atau jadi 4 kolom. Berkurangnya berkurangnya kolom sama gutternya. Sebenarnya tetap aja, Pak. Jadi tetap itu kan 12, Pak. Dari di HP pun juga sama. Jadi tetap 12. Cuman karena di codingnya itu nanti hampir sama kayak seperti baju. Baju kan ada XL, L, M, S, dan XS kan Pak. Nah, jadi kalau di saat coding website ini, itu juga ada XL. XL itu ukuran desktop. Nah, nanti pas codingnya layar HP-nya layar tampilannya kebaca untuk HP, itu nanti jadi ukuran XS atau XM. Nah, untuk SM sendiri nanti bisa ngebacanya di XM nih untuk coding ini, untuk coding contoh ini gambar Phoenix ini. Nah, untuk saat mengcoding untuk ukuran XL-nya, XL itu seperti ini. Ukuran desktop semua contoh. XL ini dia pakai 5 kolom. Pakai SL 5 kolom. Cuma nanti pas XM atau XS ukuran HP jadi 12 kolom. Seperti itu. Jadi itu nanti bahasa pemrogramannya di developernya saat mendevelop. Artinya yang berubah itu kan ukuran ininya kan, ukuran workspace-nya kan. Iya, betul, Pak. Ukuran workspace-nya yang berubah. Kalau di Photoshop namanya canvas. Iya, kanvasnya. Ya. Kanvasnya yang berubah. Kanvasnya mengecil, cuman untuk ukuran gridnya tetap sama, ada 12 juga. Nah, kenapa ini gridnya banyak? Karena ini untuk memudahkan aja sih, untuk memudahkan membuat padding yang saya jelaskan tadi, padding sama ininya. Cuman tetap aja nanti kalau semua saat diaplikasikan, tetap kita menjelaskan ini 6 kolom, ini 6 kolom untuk ukuran HP. Ini 12 kolom untuk ukuran HP. Nah, ini untuk ukuran HP 12 kolom untuk teks ini. Nah, untuk paddingnya 0 paddingnya. Jadi garis yang paling kanan ini itu save areanya. Dan karena teksnya ini mentok di sini, berarti paddingnya 0.
Berbeda kalau seperti ini. Lah, ini kan ada di luar ini masuk lebih beberapa garis nih, Pixel. beberapa grid kan. Nah, kita bisa menjelaskan untuk ukuran di tampilan news ini ada padding nih sebesar berapa pixel. Seperti itu. Oke. Oke, ada lagi nggak? Pertanyaan-pertanyaan teknis atau yang secara konseptual juga boleh. Ayo, mumpung Tanya dong, bisa Pak. ngobrol. Ya, Nanya silakan. baik, bukan aja. Tanya Bang, berarti untuk pembuatannya itu kan tadi kan katanya dari yang tampilan PC bisa dirubah otomatis sama orang ininya, PC-nya ya. Nah itu kita Ya. bikinnya 2 tampilan atau 1 aja tuh Bang? Kalau bisa itu 2 tampilan PC sendiri dan tampilan HP sendiri. Jadi itu untuk guide ke teman-teman developernya. Cuman kalau semua developernya nggak minta dan cuma minta penjelasan aja juga nggak masalah sih. Itu tergantung komunikasi aja sih sama developernya. Seperti itu. Tapi untuk mempermudah, lebih baik bikin ininya. Selain untuk mempermudah developer, biasanya untuk membuat tampilan tab ataupun di HP itu untuk mempermudah saat menjelaskan ke klien. Jadi sebenarnya sebelum didesain, sebelum di develop itu tampilan ini tuh harus dipresentasikan ke klien dulu. Oke nggak nih kliennya? Kalau oke baru di develop karena biar nggak dua kali kerja seperti itu. Oh, jadi amannya bikin 1 dulu untuk tampilan PC, kalau oke baru kita bikin yang tampilan mobile gitu Bang ya? Ya betul. Jadi itu kalau di tempat saya kerja dulu itu kalau tampilan PC udah kelar semua, dikirim tuh ke ke klien. Kalau diokein, baru kita ngejakan untuk tab dan mobile phone, HP. Terus kirim lagi tuh ke kliennya. Kalau udah oke, udah di develop. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak? Udah, nggak ada lagi? Pada diem-diem baik. Ngopi heula. Oke, jelas ya semua ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah cukup jelas dan banyak yang sudah dijelaskan sama si Dodi. Teman-teman yang ada di DKV 1 bisa mempersiapkan untuk nanti di DKV 3. Teman-teman yang di DKV 3 bisa mempersiapkan diri untuk UAS-nya. Jadi kira-kira nanti UAS-nya akan berhubungan dengan ini juga, tetapi tidak sampai ke web developernya. Sekurang-kurangnya kalian sudah tahu pengetahuannya seperti apa. Dan teman-teman juga bisa mengembangkan sendiri apabila teman-teman ingin. Dan juga teman-teman juga bisa belajar lebih banyak. Tadi juga sudah dikasih tahu sama si Dodi bahwa kalian bisa belajar di Medium, kemudian di aplikasi-aplikasi web yang lain, yang mungkin sharing tentang UI berbasis web dulu, dan kemudian pengen mengembangkan misalkan ke aplikasi, ya itu next step lah. Yang terpenting secara konseptual kalian sudah oke lah gitu, bisa lihat. Kalau emang udah tidak ada pertanyaan, saya berikan kepada Dodi untuk memberikan final statement atau close statement yang bisa memotivasi teman-teman untuk terus belajar UI dan UX. Ya, teman-teman, Silakan, jadi untuk beberapa tahun terakhir terutama itu perkembangan website, aplikasi itu sangat kenceng banget ya. Apalagi saat ini pasti teman-teman yang suka drakor lihat tuh ada drakor yang namanya startup, dan bisa jadi karena
kan beberapa tahun terakhir juga ini pengaruh drakor kan sangat kenceng nih. Nah, ada kemungkinan karena adanya beberapa tahun terakhir, adanya Gojek, Grab, segala macam aplikasi-aplikasi pihak ketiga lainnya juga, pasti kedepannya peluang kerja untuk sebagai UI atau UX designer pasti makin banyak. Dan kalau teman-teman pengen mendalami, bisa aja langsung cari di awards. Nah, ini tuh istilahnya tuh website di mana website ini tuh seperti dilombakan dan direview oleh juri-juri. Jadi pasti, dan di sini tuh keren-keren. Tinggal cari aja, teman-teman, simple design. Pasti bakal muncul. Dan ini bisa buat referensi. Dan rata-rata di sini tuh websitenya udah live. Jadi bisa dibuat referensi. Gimana bentuk ininya, bentuk gridnya, terus apa JavaScript yang dipakai, itu bisa lihat contoh seperti di sini. Dan untuk saat memulai mendesain, teman-teman jangan lupa selalu memakai grid, karena itu penting sih untuk mendesain di website itu. Dan terutama nanti kalau di aplikasi makin lebih banyak rules yang nggak boleh dilanggar. Soalnya aplikasi itu lebih device-nya lebih kecil dan itu banyak rules yang nggak boleh dilanggar sih. Jadi lebih susah istilahnya kalau di aplikasi seperti itu. Jadi kalau ingin memperdalam di UI UX itu salah satu pilihan yang bagus sih, karena pasti bakal banyak peluang di UI UX ini. Dan kalaupun pengen kerja di kantor-kantor yang udah settle seperti Tokopedia, Shopee, Gojek atau yang lainnya, itu bahkan hampir setiap per semester, setiap 6 bulan sekali, mereka selalu mencari karyawan baru di UI atau UX. Dan kalau di perusahaan-perusahaan udah gede itu, yang udah unicorn, itu terpisah tuh, UI sendiri, UX sendiri. Jadi mulai carilah lebih sukanya kemana, lebih ke konsep, yaitu di UX-nya, atau di mendesainnya, yaitu UI. Seperti itu. Oke. Ya, itu aja sih Pak kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Dot. Ya, Ritual Pak. kita terakhir sebelum mengakhiri ini semua, silakan untuk buka kamera. Silakan buka kamera. Wih, si Hamzah ini kayaknya itu ya, udah pernah melibas urusan-urusan developer web. Kan pernah ekspor dari Photoshop, Pak. Lumayan. Ada proyeknya, Pak. Oh, boleh disebut dong berapa nilainya, ada jutaan atau berapa digit juta? Ya paling sih Pak. soalnya dasar banget itu. Tapi ya, lumayan sih. Ya, lumayan ya kalau bisa ngedesain kayak gitu Iya. ya. Iya Pak. Sekarang pun kalaupun kita menggunakan WordPress pun itu bisa sampai 3-5. Itu cuman desain pakai framework yang yang udah jadi. Apalagi kalau membuat dari awal dari HTML, itu bakal lebih ini lagi sih kalau sebagai freelancer ya, kalau sebagai freelancer seperti itu. Karena mendesain dari coding dari nol itu, pertama keunggulannya bisa sesuka hati, dan itu bisa lebih gede lagi untuk nominalnya sih, seperti itu. Iya sih. Pun walaupun cuman mendesain doang, itu pasti nominalnya pasti gede. Apalagi kalau untuk mendevelop pasti lebih gede lagi. Iya, kemarin ada project untuk ngebuat macam kantor berita gitu, di angka 7 untuk all in sih. Cuman websitenya template pakai WordPress.
WordPress itu bisa, karena itu cuma template bisa gitu, apalagi kalau ini. Iya. Dan untuk website yang mendevelop dari awal itu juga ada banyak pilihan nih, company profile, terus berbasis CMS atau seperti apa. Kalau berbasis CMS itu kita tuh di website kita bisa ngedit sendiri tuh itu. Kalau semua kita kontennya mau ganti, kontennya bisa kita ganti sendiri dari adminnya, dan itu nilainya juga pasti gila-gilaan karena membutuhkan banyak resource, banyak sumber daya segala macam, dan nilainya pasti bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta satu website seperti itu. Apalagi untuk mendesain sebuah marketplace seperti yang tadi. Itu teman-teman jadi peluang usaha sih sebenarnya kalau mau pengen mendalami, ya kan. Lumayan kan. 7 semester di Unindra langsung kebayar cuy. Oke, thank you sudah mau ngobrol, teman-teman sudah ngobrol banyak. Kita akhiri dengan sesi foto bersama. Jadi silakan buka kamera. Cuman ini aja nggak masalah bagi saya, sedikit banyak orang nggak jadi soal. Yang terpenting adalah ilmunya kita bisa saling share antara satu dengan yang lain. Kali nanti ada project bareng, bisa ngasih portofolio ya kan. Lumayan kan, bisa buat jajan laptop Mac atau buat iPhone terbaru kan gitu kan. Gitu kan. Oke, 3, 2, 1, saya foto Ki. Oke. Sip. Satu lagi, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir, dan terima kasih teman-teman juga yang sudah mau menyimak diskusi tipis-tipis. Dengan ini saya nyatakan diskusi tipis-tipis berakhir setelah 2 sesi diskusi tipis-tipis tentang UI UX. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya dan teman-teman juga bisa, ya mungkin rezeki ada di situ, siapa tahu kan gitu. Lagi pula nggak ditarik bayaran kan kalian. Ayo loh. Thank you, Dot. Thank you teman-teman semua. Terima kasih. Semoga hari kalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Dodi. Siap. Terima kasih, Bang. Siap. Terima kasih ya, Bang. Siap. Udah.